Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat para pemuda, para pelajar, generasi muda Islam. Berapa lama kita kalau nonton film-film barat? Atau berapa jam kalau kita nonton film komedi? Sekarang berapa jam kita luangkan waktu di YouTube dan sebagainya? Ada suatu film yang sangat berharga berdasarkan kisah nyata dan akan membangkitkan jiwa perjuangan kita sebagai pemuda muslim, ya, di mana kisah daripada ayah dari Osman Ghazi. Siapakah dia? Ertugrul Ghazi. Masya Allah, ini berdasarkan kisah nyata bahwasanya perjuangan Islam tidak langsung berhasil demikian mudahnya, melainkan perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu ketajaman berpikir, perlu ketajaman pedang, strategi luar biasa. Dan alhamdulillahalamin, saya mendapatkannya di film dirilis Ertugrul. Nah, ini penting buat para pemuda semua, khususnya para pemuda Islam yang ingin tahu bagaimana kisah perjuangan pejuang-pejuang zaman baheula, zaman sebelum berdirinya Kesultanan Turki Utsmani, ya. Dari mulai mana? Dari si suku Kai. Sulaiman Shah punya anak namanya Ertugrul. Ertugrul ini punya anak namanya Osman Ghazi. Osman Ghazi punya anak Orhan, ya. Terus sampai generasi ke-7 lahirnya Muhammad Al-Fatih, Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel. Nah, mungkin sebagian orang lebih kenal dengan Muhammad Al-Fatih, tidak kenal siapa Ertugrul. Nah, di film inilah saya pun teman-teman kantor, teman-teman bisnis, ya, ketika nonton filmnya luar biasa. Yang pertama apa? Seakan-akan ada sejarah yang hilang, ya. Tidak kenal siapa itu Ertugrul, ya kan? Dari mana sumbernya, kemudian apakah ini dongeng atau hayalan? Ternyata kisah nyata, sampai sekarang ada kuburannya di Turki sana, bisa dilihat, ya. Masih ada jejak-jejak perjuangannya, masih ada masjid pertama yang dibangun oleh Ertugrul Ghazi, kemudian sahabat-sahabatnya si Bamsir, kemudian si Doğan dan juga si Turgut, ya. Si Turgut masih ada sampai sekarang, ya, makamnya. Dia seorang lelaki gagah perkasa yang usia sampai 100 tahun lebih, tetap pejuang, ya. Dari generasi Sulaiman Shah, kemudian Ertugrul sampai Osman Ghazi, ini si Turgut tetap sebagai pejuang Islam. Luar biasa, Masya Allah. Maka yang pertama apa, ya? Yang pertama tadi berdasarkan kisah nyata. Mungkin buat para pembaca malas kalau baca buku. Kalaupun kita ingin langsung ke Turki sana, lihat langsung kuburannya perlu biaya. Nah, ada suatu cara yang asik, yang enjoy, sambil santai di masa sekarang ini, ya, dengan nonton filmnya dirilis Ertugrul. Kemudian yang kedua, ya, ternyata subhanallah sedang digandrungi oleh para pemuda-pemuda Islam di berbagai macam penjuru dunia. Dan di Indonesia pun pernah tayang di televisi nasional di Indonesia. Namun sempat dihentikan karena jam 11 malam tayangnya. Kemudian katanya sih sebagian ada aksi-aksi yang sadisme. Tetapi ternyata heroik perjuangan strategi Ertugrul ini patut kita tonton filmnya. Bagaimana tadi sahabat-sahabatnya, dan luar biasa, ya. Ada musuh yang terang melawan, yaitu daripada Mongol dan juga Bizantium. Nah, ya, nanti kita akan merasakan bagaimana perjuangan seorang pemuda, seorang pejuang Islam yang dalam film tersebut pun notabene akan muncul nilai-nilai Islami. Memang ada sebagian scan film yang mungkin tidak sesuai, tetapi secara umum ini berdasarkan sejarah dan juga penuh dengan nilai-nilai Islam. Ucapan Masya Allah, ucapan Insya Allah, Alhamdulillah itu berulang-ulang kita tonton di film tersebut. Dan juga tidak ada adegan, adegan vulgarnya, ya. Beda dengan film-film yang lainnya, ini betul-betul seru
kemudian strategi yang luar biasa, dan saya bayangkan bagaimana sebuah suku yang ketika itu hanya kurang lebih 100 kepala keluarga saja, dan ada 400 prajurit bisa menjadi cikal bakal daripada berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Bayangkan, senantiasa musuh siap-siap menyerang dari Mongol yang terkenal dengan banyaknya pasukan dan kekejaman mereka, dan juga Bizantium yang sudah modern. Sementara si suku Kai Ertugrul dan sukunya tadi hanya bermodalkan tenda dari kulit, sementara benteng-benteng Bizantium terbuat dari batu bata yang lebar, yang kuat, yang kokoh. Subhanallah, ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, memang silakan nonton filmnya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya kita kalau ingin mendapatkan generasi yang terbaik, generasi yang bagus, memang tidak langsung jadi. Perlu dari kita dulu sebagai ayah. Mudah-mudahan dilanjutkan oleh anak, kemudian cucu dan keturunannya. Sehingga apa? Sehingga perjuangan Islam begitu kental terasa, dan sampai sekarang pun masih ada jejak-jejak perjuangan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Osman Ghazi. Nah, disinilah cikal bakal munculnya Kesultanan Turki Utsmani. Nah, ya, yang kita kenal mungkin sedang meningkat saat ini, dan insya Allah dengan kembali menonton film Ertugrul akan bangkit gairah kita, akan bangkit nilai-nilai keislaman dalam diri kita, termasuk khususnya buat para pemuda. Alhamdulillah kalau teman-teman di Pakistan ternyata sedang booming, sedang ramai. Karena apa? Karena Perdana Menteri Pakistan menganjurkan kepada warga negaranya untuk nonton film ini, ya. Sebagaimana kita ketahui berdekatan antara Pakistan dengan India. Nah, maka ekspor film-film Bollywood yang kita kenal dengan kemolekan tubuhnya, lagu-lagunya, kemudian kisah-kisah cinta, nah itu cukup berpengaruh buat para pemuda-pemuda Pakistan. Alhamdulillah diimbangilah dengan film dari Turki ini berdasarkan sejarah Islami, muncullah Ertugrul, sehingga apa? Sehingga mulai bergairah kembali pemuda-pemuda Islam di Pakistan, dan terbukti sampai dengan 300 juta kali ditonton oleh warga negara Pakistan. Demikian pula di negeri-negeri yang lainnya, dan alhamdulillah ternyata kami lihat di komentar di medsos banyak orang-orang yang akhirnya bersimpati dengan Islam. Nah, mereka belajar, ya. Banyak non-muslim pun ikut nonton film ini. Subhanallah, akhirnya suka dengan Islam, dan sebagian, ya, kita dengar kabar baiknya mereka menjadi mu'alaf, mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, film ini bisa menjadi lahan dakwah buat kawan-kawan kita yang mau lebih belajar tentang sejarah Islam. Oke, teman-teman, para pemuda khususnya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, dari Singapura, dari Thailand, dan teman-teman yang lainnya, luangkan waktunya. Memang perlu waktu lama, satu film episodenya sampai 2 jam lebih, dan ternyata totalnya 150 episode. Artinya kalau niat kita nonton 150 dikali 2 jam, 300 jam. Ya, itu di total berapa hari tuh? Mesti luangkan waktu 300 jam. Dibagi 10 hari lebih, ya, 12 hari. Nah, kalau nonton terus tuh tidak selesai juga. Tetapi pelan-pelan saja, di sela-sela waktu, ya, luangkan waktunya untuk nonton film Ertugrul. Insya Allah muncul kebangkitan umat Islam, ada semangat, ada gairah. Dan yang lebih tepat lagi, bagaimana tadi ketajaman berpikir berpadu dengan ketajaman pedang. Masya Allah, ya. Akan kita lihat bagaimana mereka bergairah sejak kecil sudah memegang pedang kayu-kayuan, dan usia 7-8 tahun sudah diberikan pedang sungguhan, dan mereka memang luar biasa, ya. Demikian pula kemampuan berkudanya. Nah, ini perlu para pemuda-pemuda yang kuat imannya, kuat fisiknya juga, ya. Berbagai macam ujian, cobaan, pembunuhan dan sebagainya, bisa selamat si Ertugrul ini bersama dengan para sahabatnya. Oke, sekian dari saya, ya. Luangkan waktunya insya Allah buat para pemuda, dan kita akan kapan-kapan kita akan nobar, kita akan nonton bareng bagaimana kepahlawanan serial Ertugrul, dan insya Allah nanti kita bulan April akan ke Turki. Boleh ikut, silakan hubungi
admin ataupun komentar. Nah, kita akan lihat langsung napatilas perjuangan Kesultanan Turki Utsmani. Dari mulai ayahnya, kakeknya Sulaiman Shah, bapaknya Ertugrul, kemudian Osman Ghazi, anaknya Orhan, terus sampai Mehmed II, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dan mereka semua satu garis keturunan yang memang terus mencita-citakan menaklukkan Konstantinopel. Menaklukkan Konstantinopel. Menaklukkan Konstantinopel sebagaimana sabda Nabi yang akan nanti ditaklukkan Konstantinopel, di mana sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.